Ini merupakan contoh presentasi ujian tugas akhir. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Aji Waskita dengan NIM B17058 dari jurusan Manajemen Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan ujian tugas akhir saya, yaitu dengan judul E-Registration Calon Mahasiswa Baru Politeknik Indonesia Surakarta berbasis Android. Untuk latar belakang masalahnya sendiri yaitu perkembangan teknologi merupakan bagian penting untuk kehidupan manusia saat ini. Website dan internet merupakan media penyampaian informasi atau sebagai media pelayanan yang efektif dan efisien. Dikarenakan bisa diakses melalui media handphone maupun komputer dimanapun yang penting terkoneksi dengan internet. Salah satu penerapannya yaitu pada pendaftaran mahasiswa baru. Pada saat ini, pendaftaran dapat dilakukan secara online, sehingga mempermudah calon mahasiswa dalam melakukan pendaftaran melalui media web maupun Android. Politeknik Indonesia Surakarta merupakan salah satu kampus yang menerapkan sistem pendaftaran dengan cara online. Namun, pada Politeknik Indonesia Surakarta masih menggunakan pendaftaran dengan basis web dan belum mempunyai pendaftaran dengan basis Android. Maka dari itu, saya berinisiatif untuk membuat sistem pendaftaran mahasiswa baru berbasis Android di Politeknik Indonesia Surakarta. Untuk rumusan masalahnya sendiri yaitu bagaimanakah cara membuat aplikasi e-registration calon mahasiswa baru Politeknik Indonesia Surakarta dengan basis Android. Untuk pembatasan masalahnya, yang pertama, sistem ini multi-user. User yaitu dengan user yang lebih dari satu. Yang pertama, admin. Yang kedua, itu user atau pendaftar calon mahasiswa baru. Untuk hak akses admin sendiri, yaitu admin dapat mengelola siapa saja yang mendaftar pada sistem tersebut dan jurusan apa sajakah yang tersedia dan lain-lain. Untuk hak akses user, yaitu user dapat mengetahui informasi seluk-beluk mengenai kampus. Sebagai contoh seperti jurusan apa saja yang terdapat pada kampus, biayanya berapa per jurusan, dan lain-lain. Serta user dapat mendaftar melalui aplikasi yang ada atau yang akan saya buat. Yang keempat, aplikasi ini dibuat dengan bahasa pemrograman Visual Block Programming dan PHP. Yang kelima, sistem dapat diakses dengan cara online maupun offline pada user. Lanjut ke tujuan tugas akhir yang pertama yaitu sebagai salah satu syarat bagi penulis memperoleh gelar ahli madya program Diploma 3 Manajemen Informatika di Politeknik Indonesia Surakarta. Yang kedua, menghasilkan aplikasi pendaftaran calon mahasiswa baru berbasis Android di Politeknik Indonesia Surakarta. Yang ketiga, mengimplementasikan ilmu yang telah dipelajari penulis selama mengikuti perkuliahan di Politeknik Indonesia Surakarta. Oke, untuk manfaat tugas akhir yang pertama bagi penulis yaitu menerapkan teori yang telah dipelajari selama duduk di bangku perkuliahan pada Politeknik Indonesia Surakarta. Kita menambah wawasan dan pengembangan diri dalam pembuatan suatu program untuk penulis. Kedua, untuk Politeknik Indonesia Surakarta, itu sebagai bahan evaluasi tingkat keberhasilan mahasiswa dalam pemahaman materi yang diberikan oleh dosen kepada mahasiswa. Yang kedua, yaitu mencetak mahasiswa kreatif maupun inovatif dan meningkatkan mutu perguruan tinggi. Kita menghasilkan aplikasi pendaftaran calon mahasiswa baru berbasis Android untuk Politeknik Indonesia Surakarta. Untuk metode pengumpulan data yang saya gunakan, yaitu yang pertama, metode observasi. Observasi sendiri saya lakukan di tempat studi yang akan saya buatkan aplikasi, yaitu di Politeknik Indonesia Surakarta. Yang kedua, metode studi pustaka, yaitu saya menggunakan metode ini untuk mempelajari metode-metode yang diperlukan serta media apa saja yang saya perlukan untuk membuat aplikasi tersebut. Yang ketiga, yaitu metode wawancara. Pada metode ini saya melakukan wawancara dengan Ibu Eni maupun Arifin sebagai humas yang mengelola pendaftaran pada Politeknik Indonesia Surakarta. Yang keempat, metode dokumentasi. Untuk dokumentasi sendiri yaitu pengumpulan data-data dengan cara foto maupun
hasil cetak yang ada. Di sini saya mengambil medianya seperti formulir pendaftaran dan list biaya pendaftaran. Untuk tinjauan pustaka yang pertama yaitu sistem-sistem merupakan suatu rangkaian program yang berjalan pada suatu komputer maupun handphone. Yang kedua, Android. Android merupakan suatu sistem operasi yang berjalan pada smartphone. Yang ketiga, aplikasi. Aplikasi merupakan suatu kumpulan dari sistem yang berjalan untuk membantu brainware atau manusia dalam pengelolaan suatu program. Yang keempat, pendaftaran. Pendaftaran merupakan suatu cara untuk memberikan data atau mendaftar gitulah pokoknya. Yang kelima, basis data merupakan suatu kumpulan dari data-data. Yang keenam, PHP. PHP merupakan suatu jenis pemrograman begitulah. Yang selanjutnya yaitu jurnal pembanding. Yang pertama, penulis melakukan perbandingan jurnal dengan nama Fitri Purwaningtyas dengan judul Sistem Informasi Penerimaan Mahasiswa Baru Online pada Universitas Palembang, menggunakan metode waterfall dan menghasilkan sistem yang mampu mempermudah calon mahasiswa baru dalam melakukan proses pendaftaran pada Universitas Bina Dharma Palembang. Yang kedua, Marlins Nababan, Kevin Andri Wijaya, dengan judul Perancangan Aplikasi Member Fitness berbasis Android menggunakan App Inventor dengan metode pengembangan waterfall dan menghasilkan sistem yang berfungsi membantu meningkatkan pelayanan pihak gym dan mempermudah pembuatan member. Yang ketiga, aplikasi dari saya sendiri dengan judul e-registration calon mahasiswa baru Politeknik Indonesia Surakarta dengan basis Android. Menggunakan metode waterfall dan menghasilkan sistem dengan basis Android dan dibuat dengan menggunakan Kodular dan menggunakan database MySQL. Sistem berfungsi mempermudah calon mahasiswa baru dalam melakukan pendaftaran secara online maupun dengan basis Android yang lebih efisien. Metode pengembangan yang digunakan yaitu waterfall. Pertama-tama yaitu menganalisa kebutuhan sistem. Analisa sendiri yaitu apa sajakah yang diperlukan dalam pembuatan sistem. Lalu setelah itu lanjut ke desain sistem. Setelah kita analisa, lalu kita buat desainnya. Sistem akan dibuat seperti apa, tampilannya bagaimana. Setelah sudah selesai kita mendesain, lalu lanjut dengan penulisan kode program. Dalam penulisan kode program ini, kita harus benar-benar teliti. Maka dari itu, akan dilanjut ke pengujian program. Pada pengujian program sendiri, kita itu melakukan pengujian apakah program ada suatu bug maupun error yang ada sehingga pada saat program dijalankan dengan nyata atau dipakai itu sudah benar-benar bisa dipakai tanpa ada kendala sama sekali. Yang terakhir yaitu penerapan program, yaitu tahap akhir. Program akan digunakan. Lanjut, analisa kebutuhan. Untuk sistem yang berjalan atau sistem yang lama itu masih berbasis web. Untuk informasi jadwal tes pendaftaran masih diumumkan secara manual yaitu melalui media WhatsApp group, desain ke sana secara manual. Jadi siswa menerimanya itu dari media WhatsApp. Ini masih kurang efisien gitu kalau mau mencari. Semisal siswa ketinggalan atau tidak masuk dalam grup, dia akan ketinggalan informasi. Seperti saya saat dahulu masuk ke Indonesia, itu saya masuknya telat. Saya nggak dimasukin grup sama sekali sampai sekarang saya nggak tahu ada info dari grup itu. Yang ketiga itu informasi pendaftaran kurang detail. Untuk sistem yang dikembangkan, yaitu dengan basis Android yang sudah kekinian, soalnya di mana-mana semuanya menggunakan Android. Jadi lebih familiar gitu. Untuk informasi jadwal tes tersedia dalam sistem. Jadi tidak takut untuk ketinggalan berita dari grup maupun lain-lain. Untuk informasi jadwal pengukuran dan pengambilan seragam sudah tersedia pada sistem. Dan informasi pendaftaran dan kegiatan prakuliah. Pada sistem ini lengkap informasinya semuanya ada.
Oke, lanjut. Kebutuhan fungsional sistem. Yang pertama, sistem dapat melakukan perbedaan hak akses untuk login. Yang kedua, sistem dapat input dan menampilkan data calon mahasiswa baru. Yang ketiga, sistem dapat input dan menampilkan data jadwal tes potensi akademik. Yang keempat, sistem dapat input dan menampilkan data pengumuman perihal pendaftaran. Yang kelima, sistem dapat input dan menampilkan data jadwal prakuliah. Keenam, sistem dapat input dan menampilkan data pengukuran dan pengambilan seragam. Sistem dapat mencetak data seluruh calon mahasiswa baru. Yang delapan, sistem dapat mencetak formulir pendaftaran, kartu TPA, jadwal prakuliah, serta jadwal pengukuran dan pengambilan seragam. Oke, kebutuhan non-fungsional sistem. Yang pertama, aplikasi membutuhkan smartphone Android dengan spesifikasi RAM minimal 1 GB dan internal 8 GB atau lebih agar sistem dapat berjalan dengan normal. Untuk sistem operasi Android tersebut membutuhkan minimal Android KitKat. Yang kedua, aplikasi membutuhkan PC sebagai server dan spesifikasi RAM minimal yaitu 2 GB dan prosesor Core 2 Duo dengan penyimpanan 320 GB atau lebih agar admin dapat mengoperasikan sistem dengan normal tanpa kendala lagging ketika renakan PC yang kental. Aplikasi yang dikembangkan dengan bahasa pemrograman Visual Block Programming, PHP, dan menggunakan database MySQL. Nah, untuk penerapan program sendiri akan saya presentasikan secara langsung. Nah, mohon maaf dikarenakan sistem saya sudah hilang, maka ini akan saya ganti dengan sistem yang apa adanya aja, tapi intinya begini. Oke, kita buka websitenya, lalu kita login pada sini. Pada ini merupakan website admin dengan username admin, password admin. Kita cek, ya berhasil masuk. Ini merupakan tampilan awal atau dashboard dari admin. Untuk menunya sendiri, menu utama yaitu data nama admin dan petugas, data barang, jenis barang, barang masuk dan barang keluar, serta laporan belanja operasional, laporan barang masuk, dan laporan barang keluar. Yang pertama, itu data nama admin dan petugas. Ini berfungsi untuk mengetahui atau merekap data admin dan petugas yang ada pada kecamatan yang dibuatkan sistem ini. Untuk tambahnya sendiri seperti ini, kita tambahkan submit, selesai, oke. Yang kedua, lanjut ke data barang. Data barang sendiri ini merupakan data yang paling penting dikarenakan pada sistem yang dibuat ini, sistem barang, ini merupakan data utama, yaitu data-data yang akan direkap itu apa saja. Sebagai contoh, barangnya itu mouse, kertas HVS, buku besar, dan gunting taman. Ya, pokoknya itu kita jelasin semuanya yang di sini tuh apa saja, lalu kita coba satu persatu. Ini, gini. Nah, untuk fitur laporan, di sini kita harus melakukan filter terlebih dahulu. Ya, semisal kita akan melakukan filter dari tahun 2020, dari Januari sampai 2022. Kita klik cari, nah, baru akan keluar. Setelah itu kita cetak. Nah, kita tinggal pilih save as PDF atau langsung print. Oke, selesai. Kita kembali ke presentasi. Untuk kesimpulan dan caranya sendiri yaitu sistem dapat memberikan informasi dengan mudah, cepat, akurat, tepat, efisien karena sistem basis Android. Maaf, ini yang saya presentasikan sistemnya berbeda dikarenakan sistem saya sudah hilang seperti yang saya sebutkan tadi. Yang penting nanti kesimpulannya itu kita sebutkan setelah kita mempresentasikan dari sistem kita. Tuh, setelah itu kita tutup presentasinya, lalu kita ajukan pertanyaan ke dosen seperti ini. Untuk sekian yang bisa saya presentasikan.
Apabila ada pertanyaan silahkan ditanyakan untuk Pak penguji 1, 2, dan 3 begitu. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.